Audio Jungle. Apa modal utama dalam menjaga hati untuk tidak membenci siapapun? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perlu diingat bahwa hati itu adalah memang modal seseorang untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hati yang tidak membenci siapapun, ya, itu adalah hati yang sehat, teman-teman. Dan hati yang sehat adalah modal untuk seseorang dapat meraih nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka kalau kita bicara tentang hati, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullah, wa idza fasadat fasadal jasad kullah, ala wahyal qalbu, ala wahyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati manusia terdapat segumpal darah. Apabila hati itu baik, maka baiklah segumpal darah tersebut baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Nah, hati ini ketika ia sehat, ia tahu siapa yang harus dia cinta. Dan ketika hati itu sehat, maka dia akan tahu bahwa cinta seharusnya ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ia tidak akan kenal dengan rasa benci terhadap siapapun, sebab dia faham semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya ditanya tentang gimana nih caranya biar punya hati yang tidak membenci siapapun, teman-teman saudara sekalian, setidaknya kamu harus selalu mengingat-ingat 3 hal. Kalau ingin memiliki hati yang tidak membenci siapapun, setidaknya kamu harus mengingat 3 hal. Yang pertama, hati kamu itu harus mengingat keimanan, harus mengingat makna la ilaha illallah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada siapapun memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tak ada siapapun memiliki kekuatan untuk mendatangkan keburukan, melainkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Artinya, ketika kamu membenci seseorang karena orang tersebut melukaimu misalnya, karena orang tersebut mendatangkan bahaya bagimu misalnya, karena orang tersebut mencuri hartamu misalnya, karena orang tersebut membuatmu sakit, menyakitimu misalnya, menggores luka misalnya, gitu ya. Kamu harus tahu bahwa pada sejatinya tidak akan ada luka terjadi, tidak akan ada sesuatu apapun dari kepahitan terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan dan tak ada kekuatan untuk bisa menghindar dari keburukan, melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ketika iman tersebut kuat di dalam hati kamu, maka kamu akan melihat semua orang sebagai hambanya Allah. Kamu akan melihat semua kejadian sebagai hembusan-hembusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pergerakan-pergerakan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya kemudian menjadi sesuatu yang indah semuanya, sebab kamu melihat Allah pada semua. Ketika hati kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu melihat semua yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala juga, maka kamu tidak akan mampu untuk membenci siapapun. Sebab membenci seorang hamba adalah membenci kepada pemiliknya, kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan ini yang diajarkan oleh baginda kita kepada para sahabat-sahabatnya. Kalau kita dengar cerita yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dari sejak kedatangan Nabi Muhammad alaihi wasallam di Madinah, Sayyidina Anas setiap kali mengerjakan sesuatu hal yang salah, misalnya seperti memecahkan piring lah, anggap seperti itu ya. Dan kalau ada keluarga Nabi Muhammad yang mau menegur, Anas, kenapa kamu pecahkan piringnya?
Misalnya begitu, Nabi Muhammad berkata, da'uh illam yuridillahu an yaf'ala lama fa'ala. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, biarin Anas, jangan dimarahin Anas. Kalau piring tersebut tidak dikehendaki Allah untuk pecah, piring itu tidak akan pecah. Ya, Nabi Muhammad mengaitkan bahwa segala kejadian itu semuanya pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingat itu, tidak ada sesuatu kejadian apapun kecuali semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang menghadirkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, itu pun juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tahu bahwasanya semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berhak untuk membenci mereka, sebab membenci makhluknya Allah sebagai bagian dari membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa yang boleh dibenci itu hanya satu aja, yang sekarang sedang diikat ini ya, yaitu setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya setan itu adalah musuh kalian, silahkan kalian benci dia, silahkan kalian jadikan ia sebagai musuh kalian. Jadi kalau kita mau benci sama orang, tinggal kita lihat aja, setan apa bukan. Kalau dia bukan setan, berarti kamu gak pantas untuk membencinya, teman-teman. Nah, kalau kamu tahu, tapi Ustazah, dia walaupun manusia tapi kelakuannya setan gitu, tinggal lihat aja bulan Ramadan ini masih ada apa enggak. Kalau dia masih ada, artinya dia manusia. Kalau dia manusia, ya berarti tidak layak bagi kita untuk membencinya, sebab seburuk apapun orang, seburuk apapun manusia, dia masih mungkin untuk memiliki kesempatan menjadi orang yang lebih baik pada masa-masa di depannya. Kita nggak pernah tahu. Maka selagi dia adalah manusia, apalagi dia adalah orang yang beriman, begitu ya, dia masih punya kesempatan, masih punya peluang untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu membencinya, berarti kamu yang bisa mungkin untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebencianmu kepadanya. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu tahu bahwa semua manusia adalah hamba Allah dan semua kejadian semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski sepahit apapun, meski seburuk apapun itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu juga akan mengerti bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita tidak punya cukup kemampuan untuk bisa menyingkap hikmah dari semua kejadian. Akan tetapi kita hanya perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua hal-hal indah di balik ujian-ujian tersebut, teman-teman. Di balik hal-hal pahit yang datang dalam kehidupan kita, di balik orang menyebalkan yang ada dalam kehidupan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan keindahan-keindahan dalam hidup kita jika kita mampu menghadapinya atau mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik. Kalau semua orang cinta semua sama kita, dari mana kita bisa belajar mengenai kesabaran? Kamu bisa bayangkan, andai semua orang di awal dakwahnya Nabi semuanya cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam, tentu tidak ada ceritanya perjuangan dalam dakwah, tidak ada ceritanya orang bisa tahu kesabarannya Nabi Muhammad itu seperti apa. Harus ada Abu Lahab, harus ada Abu Jahal dalam kehidupan Nabi untuk kita bisa tahu seperti apa mulianya akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Sebab orang-orang yang beriman itu seperti kayu gahru, teman-teman. Dia semakin dibakar semakin wangi, semakin panas semakin wangi, semakin berasap semakin wangi, saudara sekalian. Nah itu jadi kita harus tahu bahwasanya hati yang selamat, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa semua manusia adalah hamba-hambanya Allah, semua kejadian itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dia faham bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan adalah yang terbaik. Dia pun mencintai semua orang, dia pun mencintai segala kejadian, sebab dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan segala hal-hal yang indah di balik semua itu, gitu ya. Jadi orang yang beriman
itu akan paham bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah yang terbaik. Tapi ustazah, dia sudah sangat menyakiti saya gitu. Jadi sekalian anggap aja begini deh. Semua hal-hal pahit dalam kehidupan itu anggap aja seperti pil-pil pahit yang diberikan oleh seorang dokter kepadamu ketika kamu sedang sakit gitu. Kamu sedang sakit, kamu pergi ke dokter, kemudian dokter memberikan kepadamu pil-pil pahit gitu. Kamu pun harus meminumnya. Tidak ada loh di antara kita yang ketika minum pil pahit tersebut kemudian kita sumpah serapah kepada dokter itu gitu. Kita bilang misalnya, kamu kenapa sangat kejam sekali memberikan pil-pil pahit? Ada masalah apa nih Pak dokternya sama saya nih? Kok saya dikasih pil yang sangat pahit seperti ini? Kita malah justru sebaliknya, ketika kita diberi pil pahit seperti itu, kita akan berterima kasih kepada dokternya. Kemudian kita bilang, makasih ya dok, saya harus bayar berapa nih? Kita malah berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan yang kita mampu, teman-teman. Demikian pula sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan nih, kita berjumpa dengan orang-orang yang terlihat sangat menyebalkan seperti apapun, atau terlihat sangat menyakiti hati kita seperti apapun. Saudaraku sekalian, itu adalah pil-pil pahit yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita untuk menguatkan hati kita, untuk menaikkan keimanan kita, untuk menjadikan kita pulih dari sifat kesombongan kita. Kalau semua orang memuji kita, mungkin kita akan menjadi orang yang sangat sombong. Kalau semua doa-doa kita diijabah, semua orang suka kepada kita, semua kejadian sesuai dengan apa yang kita mau, katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kamu akan jadi Fir'aun nantinya kalau kamu seperti itu. Nah itu ya, jadi itu yang keduanya. Terus ingatkan hati bahwa apapun yang Allah tetapkan atau siapapun yang sangat menyebalkan, itu adalah hal-hal indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita ketika kita mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik. Nggak apa-apa ada yang jahatin teman-teman, asalkan kamu jangan. Nggak apa-apa ada yang begitu menyakiti hatimu, asalkan kamu jangan berbuat itu sama orang lain gitu. Tetaplah bersyukur sebab semua hal-hal yang tidak baik tersebut itu juga selalu ada nilai baik di belakangnya. Itu adalah cara-cara Allah untuk menaikkan iman kita. Sebagaimana obat menaikkan imun kita, vitamin menaikkan imun kita, itu juga hal-hal pahit dalam kehidupan kita adalah obat-obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menaikkan iman kita. Semoga kita mampu untuk menyingkapi semuanya insyaallah. Melakukannya dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian yang ketiganya teman-teman, ada 3 hal yang kamu harus ingetin hati kamu terus-terusan ketika kita datang hati untuk membenci siapapun, yaitu dengan mengingat akhirat. Gitu ya. Ketika ada orang yang membenci kita, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang berbuat hal yang tidak menyenangkan seperti apapun kepada kita, ingat akhirat, ingat akhirat. Bayangkan kalau kamu meninggal dunia dalam waktu besok, lusa, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau anggap pun kamu hidup masih panjang sekalipun, bukankah semua itu juga akan nantinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa merupakan hal-hal yang mendatangkan balasan kebaikan bagi kita di akhirat, teman-teman. Ada orang berbuat jahat sama kita di dunia, itu mereka sedang mentransfer pahalanya ke dalam rekening kita. Kita seharusnya berterima kasih. Seperti mana Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanallah, ketika beliau dibicarakan oleh orang lain, beliau segera mengambil di rumahnya hadiah, dan kala itu beliau sedang punya rutab, kurma basah itu ya. Beliau kemudian membawa rutab tersebut ke rumah orang yang berbicara buruk kepada beliau. Kemudian beliau bilang seperti ini nih, saya dengar kamu telah mengirimkan hadiah pahalamu ke dalam rekening amal perbuatan saya. Saya tidak punya cukup balasan apapun kecuali rutab ini. Ambillah ini sebagai balasan untuk kebaikanmu yang telah bersusah payah mengirimkan pahala kebaikanmu kepada saya. Begitu katanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Lau kuntu mughtab ahadan laghtab ummi." Kalau saya harus membicarakan aib orang lain, saya mau membicarakan aib ibu saya aja. Kenapa gitu? Fa innaha ahaq bihasanati, karena sesungguhnya ibu saya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan saya.
Artinya bahwa ketika ada orang menggibah kita, ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, sejatinya ia sedang berbuat baik kepada kita dengan mengirimkan pahalanya kepada kita. Itu sebabnya Sufyan Ats-Tsauri bilang, kalau saya mesti ngomongin orang, oh itu adalah kebaikan yang luar biasa saya lakukan, pasti saya akan membicarakan ibu saya, katanya akan membicarakan aib ibu saya, sebab dia yang paling berhak untuk mendapatkan pahala-pahala saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ingat akhirat, hal-hal nggak enak dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin secara normalnya membenci orang lain yang melakukan keburukan tersebut kepada kita, kalau kita sikapi dengan kita mengingat akhirat, semuanya jadi indah aja kok, semuanya jadi bagus aja kok. Bahkan ketika misalnya kita udah tersenyum kepada seseorang, orangnya tidak tersenyum kepada kita, nah itu kan pahala yang sangat luar biasa teman-teman buat kita gitu. Jadi gak usah sakit hati terhadap hal-hal yang terjadi. Ingat terus sama pahala, ingat terus sama akhirat. Katanya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kun fid dunya ka'annak abir sabil. Wahai Umar, jadilah kamu orang yang hidup di dunia sebagai orang yang mencari bekal, sebagai orang yang sedang musafir. Kita semuanya adalah musafir hidup di dunia ini dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian yang terakhir. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan akhir perjalanan kita berujung dengan surga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka hatimu jagalah untuk tidak membenci siapapun dengan mengingat ketiga hal tersebut. Mengingat bahwa apapun yang terjadi dan siapapun manusia, semuanya adalah hambanya Allah. Kemudian mengingat yang kedua bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, untuk menaikkan derajat kita, untuk menaikkan iman kita, dan bahwa semua manusia dengan segala keadaan-keadaan mereka, jika kita mencari kebaikan-kebaikan Allah di dalamnya, maka kita akan mendapatkannya. Dan yang ketiganya, ingat selalu terhadap urusan-urusan akhirat teman-teman, akan membuatmu ringan dalam mengerjakan segala kebaikan-kebaikan apapun, insya Allah.